harusnya dihukum apa guys menurut kalian? Karena dia ini otak dari hilangnya satu keluarga ini adalah Ririn otaknya. Terus Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini kita bahas mengenai kasusnya Ririn di Indramayu. Ini tuh mirip dengan kasusnya Pina Cirebon ya. Agak berbelit, nggak selesai-selesai, nggak tuntas-tuntas, super rumit. Dimana dengan keyakinannya pengacara Tony RM yang memang sempat viral juga di kasus Pina Cirebon sebelumnya, Pak Tony RM itu meyakini bahwa yang sebenarnya otak di balik kasusnya Ririn Indramayu ini tuh Pak Ahmad Yani yang sampai sekarang tuh masih misterius keberadaannya. Sampai benar-benar sudah dipanggil narasumber dari pihak keluarganya Ahmad Yani. Terus jadi pengacara Tony RM itu selalu bilang katanya Ririn. Di situ jadi tanda tanya. Ini sebenarnya skenario yang dibuat oleh pengacara Tony RM tersendiri atau memang benar-benar Ahmad Yani itu otak dibalik pembunuhan kasusnya Ririn Indramayu ini ya. Coba kita dengar dulu penjelasannya Tony RM pada saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ya. Di sini kelihatan ngototnya atau kayak penjelasannya rumit deh pokoknya. Kita dengar dulu ya dari penjelasannya Tony RM ini. Apakah Ahmad Yani masih hidup? Saya akan kasih tahu nanti. Sekarang isu KTP palsu. Prosesnya begini. Ririn sama Dudu sudah kenal sejak diperantarai Pak Khotib lewat Dudu. Ririn ke Evan ke Dudu. 2025 sebelum kejadian Ririn ditelepon oleh Pak Dudu. Kontrak Pak Dudu di belakang Hotel Prima. Rin, ada pesan dari Pak Aman. Ririn datang ke situ. Setelah datang, ngeliat handphone itu ada nomornya Ahmad Yani, Ririn telepon, WA ngasih tahu bahwa saya di rumah kontrak Pak Dudu. Ahmad Yani telepon video call. Ririn di bawah, Pak Dudu di atas, telepon video call. Dudu tahu Ahmad Yani masih hidup. Kamu fotoin Pak Dudu untuk bikin KTP untuk ngurus rekening. Kata si Ririn ya ke Pak Dudunya mau nggak? Ya coba aja mau kan. Nah mati. Pak ini bagaimana? Kata Ririn Pak Dudu. Ya udah nggak apa-apa. Dipoto sama Ririn. Ceket mukanya Pak Dudu. Dikirim ke Ahmad Yani. Berarti yang bikin KTP itu, memasukkan KTP itu siapa? Ahmad Yani sendiri dan Dudunya mau hanya mengirimkan. Satu lagi, ketika Irfan ngomong, Ririn pernah datang ke saya bulan Juni 2025 sebelum kejadian. Ririn suruh nyairin dana sisa 17 juta. Terus kan Irfan ngomong, bos ini mah KTP Pak Aman bukannya Dudu kan gitu bahasa dia lah. Saya jelaskan. Betul. Ririn minta tolong Irfan. Lalu setelah itu Ririn kabari Pak Aman. Udah nggak bisa ini Om. Lalu Ahmad Yani video call kepada Ririn. Aweknya Irfannya tahu ada di samping. Kata Ririn, Om nggak bisa. Ya sudah, Om jaluk jajan nggak? Minta jajan. Ya wis nanti dikirim. Ya udah nanti dikirim. Udah mati. Lalu dikirimlah transfer 200.000 ke rekening Ririn. Uangnya itu dimasukin lewat akunnya Ririn. Mohon maaf, akun judol digunakan oleh Irfan 200.000 itu untuk bermain judol menurut Ririn. Menang dapat 7 juta. Ririn dikasih 1,5 juta dan 5,5 juta ditransfer dari rekeningnya Ririn kepada istrinya Irfan. Seingat Ririn, istrinya Irfan ya, itu ada rekening Sibank, ada Mandiri katanya, ada BRI. Bisa di print itu. Fakta-fakta ini membuktikan banyak orang tahu. Pak Dudu dan Irfan juga tahu bahwa Ahmad Yani masih hidup. Oleh karenanya semalam saya sampaikan penyidik agar diperiksa orang-orang ini. Lebih percaya versinya Pak Tony RM yang sekarang, memang agak rumit menceritakannya gitu ya. Dan hafal gitu detail-detailnya gitu kan ya. Emang sekelas pengacara memang harus seperti itu, tapi kayak ada yang janggal nggak sih di kasus Ririn Cirebon ini tuh, kenapa Pak Tony RM itu sekarang kayak lebih percaya sama Ririn dan selalu versi katanya gitu. Beda dengan sekarang kan Pak Tony RM itu pecah kongsi nih sama pengacaranya Prio yaitu Pak Ruslandi. Nah kalian sekarang bisa
nambah PR nih netizen, versinya Pak Tony RM atau mau versinya Pak Ruslandi. Nggak tahu nih yang benar yang mana sampai sekarang. Memang pembuktiannya itu harus banyak sekali runtutan dari mulai kejadian demi kejadian, walaupun dari sisi versinya Prio ini tuh dari mulai CCTV, terus palu yang ditemukan, itu pun memang pembuktiannya ini ya apa mulai terbukti satu persatu. Jadi ini kasus Ririn tuh kayak aduh rumitnya minta ampun. Kita lihat dulu dari versinya ini ya, versinya Pak Ruslandi. Di sini penjelasannya seperti apa, kita lihat bareng-bareng. Pengacara ini tuh kayaknya baru kelihatan deh ya, baru lihat saya sih. Bang Ruslandi, waduh ini baru break ya? Saya cek, ya. Baru break ya sidangnya ya? Break sidang. Iya. Soma. Apa tadi hasilnya tadi? Jadi tadi sidang itu sesuai pasal 210 huruf 10 itu angka 10. Jadi tadi bukti tambahan dari JPU ya kemudian disajikan di muka persidangan itu. Alhamdulillah, jadi memang keterangan Prio ini betul-betul berkualitas. Bagaimana awal saya menanyakan kepada Prio untuk menyampaikan keterangan sesuai dengan fakta. Nah, itu. Dan alhamdulillah tadi itu ada pembuktian dari JPU di samping saksi perbalisan juga penuntut umum menyajikan beberapa rekaman CCTV dari sekian banyak CCTV secara berurutan terurai dari jam per jam dari tanggal Timeline ya, timeline ya. Dari tempus kejadiannya itu Lokus dan tempus. ya, Kamis malam sampai dengan Jumat malam 1 tanggal Ada rangkaian peristiwa gitu ya. rangkaian peristiwa tergambar jelas gitu dan diiakan oleh saudara terdakwa juga terkait dengan aktivitas penganiayaan walaupun tidak tampak ya tapi sudah jelas pada akhirnya ada jenazah Budi sampai dengan dinaikkan di bagian depan, jadi bukan di belakang, di depan menggunakan Tandu, bambu dan di terpal itu saudara Prio yang naik duluan dan Ririn memotong dari bawah. Dan sampai di situ tadi hakim men-skor sidang untuk besok. Berarti benar ya bahwa TKP itu ada 2. Betul. Jadi sebagaimana yang disampaikan Prio kepada saya gitu pada saat Prio meminta didampingi saya lagi untuk berkata jujur dan terbukti bahwa apa yang disampaikan Prio ini sangat berkualitas dan Bisa dijelaskan singkat Bang, rangkaian tadi tuh. Pertama Prio datang sampai akhirnya diangkut ke mobil pickup itu tadi. ya jadi Dari awalnya. dari awal itu siang mereka bertemu di Survei, ya. toko, kemudian balik lagi dan ada beberapa kali ya bolak-balik dari rumah TKP ke toko, kemudian pada saat berjalan mereka berdua awalnya bertiga dan Prio mengendarai motor sekitar jam 1 malam Jumat itu dari rumah TKP. Bertiga itu benar dengan Budi ya, dengan korban Budi. Dengan korban Budi berjalan dengan Ririn dan Prio mengendarai sepeda motor namun pelan mengikuti sambil mereka berjalan. Jadi, Kemudian malam lagi ya Iya. datang lagi. Kemudian ada beberapa aktivitas mobil gitu kan, mobil pickup dari rumah TKP ke TKP toko untuk mengecek situasi. Itu Kemudian dari tadi beberapa CCTV ya. Iya, terpantau di CCTV di sekitar rumah TKP yang mengarah ke Karangturi. Jadi mengambil CCTV. Jadi ada beberapa CCTV ya, ada di bengkel, ada di tetangga ya. Tangga. Ya, Jadi lengkap ya. ya, Berarti akhirnya ya, kejujuran mengalahkan semuanya, semua spekulasi pemikiran banyak orang. ternyata kebohongan adalah hanya panggung sementara ya. Oke, makasih banyak Bang. Untuk Palu sendiri dia benar bahwa itu yang Betul, digunakan. Palunya betul. Betul itu ada. Iya. Makasih. Nah, kita bisa belajar dari kasusnya Ririn Indramayu ini dari 2 pengacara di 2 terdakwa sekaligus ya. Prio dibela dengan Pak Ruslandi, pengacara Pak Ruslandi, Ririn dibela dengan pengacara Pak Tony RM.
Tapi di sini tuh kayaknya karena awal mulanya ceritanya dari Ririn jadi viral kemana-mana, melibatkan nama Ahmad Yani yang sampai sekarang jadi teka-teki belum ditemukan, dan banyak orang yang jadi tersangkut lah gitu, walaupun terdakwanya 2 orang gitu. Kasus ini benar-benar rumit banget, dan ada yang sampai bilang nih, Tony RM tuh berpotensi terseret pidana dan kode etik pengacara kalau memang faktanya itu bukan seperti yang dinyatakan oleh Ririn. Katanya itu kan. Seperti apa sih penjelasannya? Ini bukan lagi soal kita bahas di kasus intinya di keluarga almarhum Pak Budi, ya kan, yang jadi terdakwanya Ririn, lalu kejujurannya Prio mengenai CCTV yang sudah terungkap, dan ada palunya juga yang sudah ditemukan. Jadi kita bisa belajar dari kasus ini, lebih hati-hati lagi menelusuri, menganalisa, karena ini kayaknya terdakwa yang sekarang lebih pinter deh dibanding waktu di kasusnya Pina yang salah tangkap itu. Ini benar-benar lebih rumit sih, ya. Dan ini juga mungkin pembelajaran untuk pengacara Pak Tony RM untuk kedepannya sebagai pengacara, atau ini juga jadi nilai plus buat Pak Ruslandi untuk menangani kasusnya Ririn Drama ini ya. Kita simak terus di analisanya reaksian berita Suara Hati Sang Istri. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.